Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, adik-adikku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-27. Bacaan-bacaan suci yang akan kita dengarkan pada hari ini, bacaan pertama diambil dari Yesaya bab 5 ayat 1 sampai 7. Bacaan kedua diambil dari Filipi bab 4 ayat 6 sampai 9. Dan dalam bacaan Injil diambil dari Matius bab 21 ayat 53 sampai 43. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Judul khotbah saya pada hari Minggu biasa ke-27 ini adalah merampas hak milik. Mengapa saya menggunakan kata merampas? Merampas adalah sebuah kata yang sangat tidak disukai atau orang tidak suka untuk mendengarkan kata merampas. Merampas berarti mengambil barang orang atau merampas sesuatu yang menjadi milik orang lain. Misalnya merampas harta benda, atau juga melihat sesuatu yang menarik dari tetangga, keluarga, atau orang lain, dan kita mengambilnya dengan tindakan paksa, bahkan dengan kekerasan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang dikasihi Kristus, tindakan merampas atau mengambil barang tanpa izin merupakan sebuah tindakan yang sering, bahkan hampir setiap saat kita jumpai dalam media massa, di internet, dalam televisi, majalah, bahkan dalam pengalaman-pengalaman kita, entah dimanapun kita berada. Misalnya di dalam rumah, dalam sebuah keluarga, ada juga tindakan merampas karena harta ketika orang tuanya meninggal dan memberikan warisan. Di situ anak-anak saling merampas harta. Tidak hanya itu, kita juga berjumpa dengan orang-orang di tempat kerja. Orang merampas kedudukan, gelar, pangkat. Apalagi dengan situasi zaman sekarang, orang ingin supaya dikenal, menjadi idola banyak orang, sehingga dia berjuang untuk merampas kedudukan sebagai siapa dia. Lebih nyata kalau kita, waktu saya masih di Yogyakarta, biasanya di dalam bis atau juga di jalan-jalan, banyak orang juga mengalami ketakutan, apalagi kalau berjalan pada malam hari di tempat-tempat yang sunyi, yang gelap, membuat orang merasa cemas, tidak nyaman, karena bisa saja terjadi perampokan atau juga merampas apa yang mereka bawa, sehingga kadang orang berani untuk melawan dan bahkan bisa nyawa menjadi taruhan. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sedikit melihat dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini berbicara tentang pengharapan akan sebuah kebun anggur, namun berujung pada kekecewaan. Mengapa berakhir dengan kekecewaan? Berakhir dengan kekecewaan bukan karena faktor tanahnya, faktor bibitnya, atau juga faktor iklimnya, sehingga buah anggur itu tidak menghasilkan buah, tetapi justru
faktor manusianya. Manusia itulah menjadi faktor utama sehingga buah itu tidak menghasilkan buah yang manis, bahkan menghasilkan buah yang asam. Sehingga di situ manusia dilihat sebagai faktor utama yang membuat manusia itu tidak bisa lebih dekat dengan Allah. Dalam bacaan pertama, kebun anggur itu adalah umat Allah, atau lebih dekatnya lagi itu umat Israel. Secara detail, Allah memperhatikan kehidupan orang-orang Israel, mulai dari mencangkul, memberikan mereka kehidupan, bagaimana memberikan mereka perhatian, kebutuhan. Tetapi nyatanya bahwa kebutuhan yang sudah Allah penuhi itu, mereka tidak sama sekali berjuang untuk mendekatkan diri dengan Allah. Mereka menjauhkan diri dari Allah, sehingga cinta kasih Allah itu berakhir dengan kekecewaan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku, dalam bacaan kedua sendiri ada suatu kata yang menarik, yaitu kata bersyukur. Jemaat Filipi sendiri sepertinya mereka dilema, galau. Mereka merasa kurang percaya diri, kurang beriman, bahwa ketika mereka mengalami penyakit, mereka mengalami persoalan, kehampaan dalam hidup, di situ mereka tidak percaya bahwa Allah senantiasa menyertai mereka, sehingga mereka merasa jauh dan tidak dekat dengan Tuhan. Di situ Paulus datang kepada jemaat Filipi dan memberikan mereka kekuatan lewat kata-kata bahwa kalian harus bersyukur, kalian harus lebih dekat dengan Allah, mencintai Allah, supaya penderitaan tidak dialami lagi. Di sini Paulus menguatkan mereka bahwa jangan cemas, terus percaya dan terus berdoa untuk mendekatkan diri dengan Allah. Sedangkan dalam bacaan Injil, salah satu pesan yang menarik dari saya dan mungkin saja kita semua yang mendengarkan, bahwa kita kurang sadar, kita kurang peka bahwa kehidupan kita, hidup kita ini adalah milik Allah. Kadang kita merasa bahwa kita sudah menjadi orang hebat, sudah menjadi orang yang sukses, dan kita kurang mendekatkan diri dengan Allah, sehingga kadang kita merasa kering, kita tidak menghasilkan buah-buah iman. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku, tidak hanya itu, tetapi kadang juga kita merasa diri bahwa kita ini seperti tuan-tuan kecil yang melawan sang tuan besar. Padahal kita ini adalah ciptaannya, dan kadang kita berani untuk melawan perintahnya, sehingga kadang kita jatuh dalam dosa, dalam godaan yang sama. Lebih dekat lagi kita melihat dalam Injil bahwa mengapa Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi serta para pemimpin Yahudi, karena mereka merasa diri lebih tahu, mereka merasa diri lebih suci dan lebih benar dari orang lain, sehingga
segala ajaran Yesus itu mereka tidak terima, mereka tolak. Dan di situ bahkan Yesus sampai wafat, dilemparkan dengan batu, itu pun karena tindakan mereka sendiri. Sehingga di situ dikatakan bahwa Yesus itu seperti batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Namun menjadi batu penjuru dan juga pewaris kebun anggur. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pesan singkat untuk kita adalah bahwa mari kita menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah yang benar, yang sungguh-sungguh dirasakan oleh orang lain. Jangan sampai kita merampas apa yang orang lain perjuangkan, apa yang sudah orang lain berikan kepada kita, tetapi kita merampas hak miliknya orang. Tidak hanya tindakan merampas, tetapi sampai pada tindakan kekerasan, bahkan membunuh. Itu tentu kita sebagai pengikut Kristus dianjurkan untuk lebih rendah hati, lebih saling mencintai, supaya cinta yang sudah Tuhan hidupkan dalam hidup kita itu tidak berakhir dengan kekecewaan atau berakhir dengan banyak hal yang kadang tidak diizinkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, mari kita kembali ke dalam diri kita, ke dalam hidup kita sehari-hari, supaya jangan sampai kita sendiri kurang peka bahwa hidup ini adalah milik Allah, dan kita dengan seenaknya melawan atau juga merampas hak-hak orang lain, apalagi hak